Assalamualaikum teman-teman semua, Bapak Ibu. Terima kasih telah mengklik video ini. Konten kita judulnya Siapa yang Iba Hati, Ramadan ini hampir pergi. Tulisan ini saya tulis sudah di atas 20 Ramadan. Jadi Ramadan ini hampir pergi. Ia tidak pergi dengan suara keras. Ia berlalu perlahan, hampir tanpa disadari. Hari-harinya berkurang sedikit demi sedikit, sampai suatu malam bergemalah takbir berkumandang dan orang baru menyadari bahwa bulan ini Ramadan tahun ini 2026 telah berlalu. Saya sering memperhatikan suatu hal setiap tahun. Cara orang menyambut Ramadan tidak selalu sama dengan cara orang-orang tersebut melepaskannya. Baik, Bapak Ibu, saya kembali mengingatkan atau menjelaskan bahwa mata saya tidak bisa presisi ke kamera karena saya membuat konten berdasarkan tulisan. Ada 3 langkah yang selalu saya pakai: tulisan presisi, kemudian poster untuk visualisasi, baru saya bicara seperti ini. Kenapa saya jelaskan begitu? Saya tidak mau setiap konten kita hadirkan, yang saya hadirkan, tidak punya rujukan yang tepat atau dalil-dalilnya tidak presisi. Saya tidak mau. Jadi fundamental dari konten kita ada. Ini kalau kata orang Minang, jangan asal mengecek. Atau dalam ada giumnya ada juga yang mengatakan begini, jangan dikecean apa yang terpikir, tapi pikiran dulu sebelum mengecek. Itu yang saya praktekkan dalam membuat konten. Dalam bahasa Indonesianya, jangan katakan apa yang terpikir saja, tapi berpikir dulu, menulis dulu dengan presisi tinggi, baru saya buatkan konten. Kira-kira begitu ya. Kemudian selanjutnya, di awal Ramadan, ini lanjutan tulisannya. Di awal Ramadan, semangat terasa tinggi. Masjid dan surau hidup kembali. Banyak orang mulai baca Al-Quran lebih sering, tadarus. Ada yang memperbanyak sedekah, ada yang mencoba memperbaiki kebiasaan hidupnya dengan sholat berjamaah dengan rutin. Ramadan saya akan membuka ruang bagi manusia untuk beribadah dengan kegiatan yang maksimal. Ya, ini normal saja ya. Tapi saya mau men-trigger ini di awal tulisan, bahwa intinya tidak sama cara orang menyambut Ramadan dengan melepaskan Ramadan ya. Sekarang sudah hampir lepas. Ini yang akan kita tunjukkan di tulisan, iba hati atau indah, atau biasa saja, atau bagaimana. Kita lanjutkan paragraf tulisan kita ini. Namun ketika bulan ini hampir selesai, seperti situasi sekarang, perhatian sering berubah arah. Pasar menjadi semakin ramai. Boleh dibuktikan. Orang sibuk memikirkan pakaian baru, bisa jadi ya. Makanan hari raya, atau perjalanan pulang ke kampung halaman, atau buat kue, atau yang lainnya. Ramadan belum benar-benar pergi, tetapi pikiran kita sudah terlanjur excited ke lebaran. Padahal ini Ramadan semakin ke ujung, secara dalil yang ada itu sangat bernilai sekali ya. Bernilai sekali, ada tawafnya harusnya, ada penantian malam Lailatul Qadar, dan lain sebagainya. Termasuk aktivitas pembayaran zakat fitrah, dan lain sebagainya. Khatam Al-Quran, khatam pribadi, ada juga khatam yang bersifat surau, masjid, musola, kayak gitu. Ini sebuah fenomena. Fenomena ini sebenarnya sudah lama diperhatikan para ulama. Mereka sering mengingatkan bahwa dalam banyak perkara, penutup amal sering lebih menentukan daripada permulaannya. Penutup Ramadan ini maksudnya. Sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6607. Kenapa hadis ini saya pakai? Ini dengan makna umum saja. Innamal a'malu khawatimahu. Itu kalau dalam bahasa Arabiahnya. Hadis ini memberi satu pelajaran penting. Suatu amal tidak hanya dinilai dari bagaimana dimulai, tapi yang terpenting itu bagaimana dia diakhiri, termasuk beramal di akhir Ramadan ini. Seyogianya berdasarkan dalil yang ada itu kan harusnya lebih intens ya, tidak lebih lengang, harus lebih ramai masjid, surau, musola daripada pasar, daripada kegiatan yang lain. Dalam konteks Ramadan, mana hadis ini terasa sangat jelas. Bulan ini dimulai dengan semangat, tetapi nilai sejatinya sering terlihat pada akhir-akhir harinya. Al-Quran sendiri memberi perhatian khusus pada penghujung Ramadan. Allah berfirman, Inna anzalna fi lailatul qadr, surah Al-Qadar ayat 1. Lalu pada ayat berikutnya juga, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan, dan sampai akhir ayat ya. Ayat ini menunjukkan bahwa puncak Ramadan justru berada di akhirnya, malam Lailatul Qadar yang tampil pada malam ganjil. Karena itu Rasulullah memberikan teladan yang sangat jelas tentang bagaimana menjalani hari-hari terakhir bulan Ramadan. Kalau bertanya, lalu gimana praktikal pada diri Rasulullah? Ini jawabannya, hadis riwayat Muslim ayat nomor 1174. Apabila masuk 10 malam terakhir Ramadan,
Nabi menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Sudahkah kita melakukan itu? Pertanyaan tidak kepada penonton saja, termasuk kepada saya diri pribadi ya. Saya yang walaupun menulis ini tentu juga wajar pertanyaan itu saya berikan ke diri saya pribadi. Dalam perspektif spiritual ini menarik. Ketika banyak orang mulai mengendur menjelang akhir Ramadan, Nabi justru meningkatkan kesungguhannya. Para ulama menjelaskan bahwa ini menunjukkan satu prinsip penting dalam ibadah. Penutup yang baik adalah bagian dari kesempurnaan amal. Saya juga masuk dengan sebuah pendapat ulama besar abad ke-8 Ibnu Rajab Al-Hambali menulis dalam kitabnya Lataif Al-Ma'rif bahwa orang-orang saleh dahulu merasa sedih ketika Ramadan akan berakhir. Mereka khawatir kesempatan ibadah yang sangat besar itu rasa hambar dan merasakan dalam dirinya bahwa ada kemungkinan tidak bersua kembali dengan Ramadan next years atau di tahun berikutnya, tahun 2027 kalau kita sebutkan dengan realita tahun kita sekarang ya. Perasaan seperti ini sebenarnya sangat masuk akal, iba hati itu, sebab manusia tidak pernah diberi kesempatan pasti apakah akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Bahkan lebaran yang tinggal beberapa hari saja pun tidak selalu pasti. Jadi kalau konten tulisan saya buat hari Sabtu nggak salah, Minggu saya buat poster, sekarang tanggal 16 nih, tanggal 16 saya buat video nih sekarang aktivitasnya, ya berarti hari raya kita sekitar 4 atau 5 hari lagi. Kenapa 4 atau 5? Ya mungkin ada diferensiasi hari ya nanti dari pemerintah atau dengan lembaga yang sudah menetapkan hari raya. Tapi kita nggak bahas itu ya. Kira-kira segitulah 4-5 hari lagi lah kita akan akhir Ramadan. Jadi intinya adalah namun kita ya harus memasukkan sedikit atau sebanyak kalau bisa hibah hati kita bahwa Ramadan ini bisa jadi Ramadan terakhir, Ramadan besok, bahkan lebaran yang berapa hari saja belum pasti ya. Walaupun sudah terlanjur beli baju rayo misalkan. Jangankan lebaran yang 5 hari besok aja kita tidak tahu. Saya teringat suasana Ramadan di banyak kampung di Minangkabau ya, karena saya tinggal di Minang, saya orang Minang. Di awal bulan, surau-surau hidup kembali, anak-anak datang membawa Al-Quran kecil, selepas tarawih ada tadarus, orang tua duduk memperbaiki bacaan mereka, surau bukan hanya tempat salat, tetapi tempat belajar dan berkumpul. Sebagaimana seyogianya begitu ya. Kalau ada yang mengatakan, di Minangkabau nggak begitu sekarang. Ada tempat yang praktik itu, tapi sebagian tempat juga melakukan praktik kredibel seperti ini. Namun menjelang akhir Ramadan, suasana sering berubah perlahan. Kesibukan sebagian ya, nggak semua, berpindah ke pasar, ke dapur, atau ke perjalanan. Surau yang sebulan lalu hidup, kadang mulai terasa lebih langang. Padahal di banyak kampung dahulu orang tua sering mengingatkan, surau jangan sampai langang. Makanya ada 940, ada tamek kaji. Saya di salah satu saya pribadi nih ya, ini bagian elaborasi dari tulisan, tidak saya masukkan ke tulisan. Saya waktu kuliah, itu KKN di daerah Pasaman Barat. Seingat saya, tahun berapa ya? Sudah di 2026. Sudah 16 tahun yang lewat, tahun 2010 atau 2011 kalau saya nggak salah ingat, itu ada tradisi tamek kaji tanggal 27 Ramadan biasanya. Yang uniknya di situ, saya tidak sebut nama kecil kampungnya. Kalau ada yang coba mengingatkan tempat itu ya boleh silakan tulis di komentar. Itu para uda-uda, bapak-bapak, orang laki-laki di setelah asar itu memasak atau membuat ayam singgang. Nah, ayam singgang ayam itu digunakan untuk istilah seremonial untuk tamek kaji di malam 27 itu. Ini bisa kita saksikan di tempat itu. Saya udah lama juga ke tempat saya KKN dulu, tapi kemungkinan besar masih berlaku sekarang. Nah itu memang tradisi yang baik ya. Berarti khatam atau tamek kaji di hari ke-27 atau malam 27. Baik. Kemudian kelanjutan babnya, menjelang lebaran biasanya juga muncul satu tradisi yang kuat, yaitu saling meminta maaf. Nah, ini mohon diperhatikan. Kalimat mohon maaf lahir batin atau minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Biasanya di lebaran itu beredar di mana-mana, baik online atau offline. Di televisi atau media sosial itu sangat lazim kita temui ketika lebaran. Tradisi ini tentu baik, tidak ada salah, karena Islam sangat menganjurkan sikap saling fa'fu wasfahu, maaf dan memaafkan. Rasulullah bersabda, hadis surat Muslim nomor 2588, tidaklah seseorang memaafkan kesalahan orang lain kecuali Allah akan menambah kemuliaannya. Namun ini ada hal paradok yang akan saya sampaikan. Namun dalam pengamatan sederhana saya, ada satu kenyataan yang sering kadang paradoks. Ini paradoknya saya tulis di tulisan.
sebagian orang ya, kepada banyak orang kita sangat mudah berkata maafkan saya, maafkan saya. Tetapi sebagiannya kepada orang yang dekat, orang tua misalkan, saudara, kakak adik, atau keluarga sendiri, permintaan maaf itu kadang justru terasa jauh lebih berat. Ya, ini perhatikan ya. Ada orang yang ringan, nih minta maaf pada semua orang habis sholat Idul Fitri, maaf, 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 maaf. Ya gampang aja bagi dia. Tapi padahal orang ini kadang kenal, kadang enggak. Ya mudah saja, tentu orang akan langsung approve ya. Tapi kalau berat kepada keluarga sendiri, dengan orang-orang itulah kita mungkin ada salah kaki telangkahan, salah tangan tajamboan, salah mulut takatuan. Itu dalam bahasa Minang ya, kalau bahasa Indonesianya ya salah perbuatan lah, kilaf-kilafat lah. Harusnya kepada orang yang lebih dekat itulah yang lebih dulu kita saling maaf memaafkan. Itu pesan saya ya. Ini paradok yang penting. Jangan kepada orang lain kita ringan, tapi ke keluarga sendiri, kekenalan kita, teman sekantor kita, orang kampung kita berat melakukan maaf. Apalagi anak kepada orang tua, apalagi istri kepada suami, ya dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan ini manfaat ya. Tolong benar-benar dipraktekkan. Jangan hanya ringan saja kepada yang lain, tetapi kepada keluarga dekat kita agak berat. Tapi ada juga satu hal penting ya, jangan karena maaf utang lunas, itu beda lagi pasalnya. Jangan dicampur aduk. Maaf ya maaf, tapi kalau utang yang sifatnya tangible itu berbentuk ame nan baurai, piti nan babilang, itu nggak bisa hilang dengan maaf. Ini juga very very important disampaikan, penting ini. Jangan maaf utang lunas, nggak ada dalilnya seperti itu. Dan saya lanjut, padahal dalam etika Islam hubungan keluarga memiliki kedudukan yang sangat-sangat tinggi. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Bukhari 5984, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahmi. Ini masalah silaturahmi, silaturahim, kita tahu ya mana yang silaturahmi, mana yang silaturahim. Jadi ini penekanan sudah didukung dengan dalil yang presisi. Kemudian karena itu Lebaran seharusnya bukan hanya tentang baju baru, tetapi juga tentang hati. Di hari-hari menjelang Idul Fitri ada pula satu kewajiban yang sering diingatkan para ulama, menunaikan zakat fitrah. Saya sudah buat tulisannya. Zakat bukan sekadar diingatkan para ulama. Menunaikan zakat fitrah bukan hanya sekadar ritual, tetapi cara Islam memastikan bahwa kebahagiaan hari raya itu juga dirasakan oleh orang yang membutuhkan. Bahkan dalam berbagi Islam juga mengajarkan urutan prioritas. Nah ini paradok yang kedua. Mau juga disimak ini. Ada orang yang melakukan ini sebagian ya. Dalilnya hadis riwayat Tirmizi nomor 658. Bunyinya, sedekah kepada orang miskin bernilai, tetapi sedekah kepada kerabat yang memiliki dua nilai, sedekah dan silaturahmi. Dalilnya bisa dirujuk statusnya hasan, bukan hadis palsu atau hadis buat-buatannya. Intinya apa? Saya menekankan bahwa yaitu dalam bentuk pemberian, sedekah, THR, amplop, salam tempel atau whatever pun namanya. Yang penting ini, kita lanjutkan paragrafnya. Karena itu ketika ingin berbagi kebahagiaan Lebaran, keluarga terdekat tolong prioritikan. Prioritas utama. Seringkali justru, ini tidak totali ya, tidak semua orang yang saya gaskan. Ada orang yang lebih cenderung ringan tangannya bantu orang lain, tapi berat tangannya membantu keluarganya sendiri. Keluarga sendiri diabai diacukan, orang lain dia bantu. Atau ke masjid musola dia banyak ini membantu ini, memberikan sedekah ini, memberikan ini itu. Tapi keluarga sendirinya bagaimana? Itu yang saya tekankan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ini. Hal-hal lain yang juga sering terlihat menjelang hari raya adalah kegembiraan yang kadang menjadi sesuatu yang berlebihan. Berlebihan kepada orang lain tapi lupa kepada dun sanak sendiri. Harusnya kepada dun sanak, temui ke rumahnya, assalamualaikum dun sanak, bagaimana keadaannya, bla bla bla, baru kepada orang lain. Kemudian kelanjutannya, kadang-kadang ini sudah beda tema ya. Temanya nih, rumah dipenuhi makanan, meja dipenuhi bermacam kue. Sebagian tentu untuk memuliakan tamu. Tapi juga saya boleh sedikit warning ya, dianjurkan juga tentang kesederhanaan, jangan sampai mubazir. Ada juga orang yang makanannya terlalu berlebihan, padahal masalah mubazir jelas ya, Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang mubazir adalah dun sanaknya setan. Dun sanak itu saudara. Dalam budaya Minangkabau sebenarnya kesederhanaan itu telah diajarkan orang tua dulu, sering berkata nan elok dipakai, nan buruk tinggal. Yang baik dipakai, yang buruk ditinggalkan. Ungkapan ini sederhana tapi mengandung satu prinsip hidup yang sangat dekat dengan ajaran Islam. Kecukupan lebih berharga daripada kemewahan. Jangan sampai beli-beli itu apalagi sampai mubazir ya. Lebaran ini boleh menjadi hal yang membahagiakan, namun kegembiraan itu seharusnya berubah, tidak boleh
berubah menjadi kesombongan atau pemborosan. Kemudian di akhir tulisan, Ramadan ini hampir pergi. Ini katakanlah muhasabah lah lebih tepatnya, muhasabah. Saya coba masuk dengan cara muhasabah, walaupun ini tulisan ya, bukan ceramah. Tahun depan mungkin akan datang kembali, yes. Bukan mungkin, selagi nggak kiamat itu dia akan datang lagi. Tetapi manusia tidak pernah tahu apakah ia masih hidup untuk menyambutnya. Ia ini termasuk semuanya lah, everyone, termasuk saya sendiri. Ramadan selalu akan kembali setiap tahun. Hampir dipastikan itu. Yang tidak selalu dipastikan, kembalinya kesempatan manusia. Kesempatan ini bisa kesempatan terakhir, bisa beberapa tahun lagi, wallahu alam. Karena itu, sebelum Ramadan ini benar-benar pergi, ini hanya beberapa hari lagi, mungkin kita perlu berhenti sejenak dari segala kesibukan. Ikuti cara-cara yang diajarkan Nabi tadi, ikuti anjuran-anjuran yang dihimbaukan oleh ulama kita, bukan untuk menolak kegembiraan Lebaran, tetapi untuk memastikan bahwa Ramadan tidak berlalu begitu saja tanpa meninggalkan bekas dalam diri kita. Sebab ketika bulan ini, Ramadan 2026 ini benar-benar pergi, pertanyaan tersisa adalah, sederhana saja, adakah hati kita merasa kehilangan atau sedih? Itu ya, itu kembali ke diri sendiri. Jadi tulisan kita udah habis. Saya mau sampaikan penutup dari konten kita ini untuk ya yang di rantau mungkin ya. Di rantau tidak saya masukkan ke tulisan. Mudah-mudahan yang sedang pulang kampung aman perjalanannya. Tentu ya yang lebih spesifik lagi kepada Dusana, Bapak Ibu, Andai Tolan yang dari Minang ya. Pulang Basamur dan lain semua dilancarkan semuanya. Kemudian juga jangan kita berpatokan kepada pembawaan orang yang dari rantau bagi kita yang di kampung. Ya nggak selalu orang dari rantau ini, kadang-kadang dia ada membawa pembawaan, tapi ada juga yang sederhana saja. Ya pokoknya saling menghargai lah. Ya, jangan sampai kita menekan orang mentang-mentang pulang dari rantau atau bagaimananya. Ya mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita sehat selalu, kita dapat bertakbir nanti di malam akhir Ramadan ya, bukan malam, di 1 Syawal lebih tepatnya. Dan nah ini kemungkinan next tulisan kita ini, kalau terjadi perbedaan hari raya, sikap yang paling baik, yang paling ideal itu bagaimana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.